Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan. Pertama, saya sendiri, Delviola Maharani dengan NIM 13086200039 beserta kedua teman saya yaitu Nama saya Salavina Fidzanti dengan NIM 13086200045. Perkenalkan, nama saya Rehan Utama dengan NIM 13086200032. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang ijtihad sebagai upaya menjaga relevansi ajaran Islam dalam kehidupan. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna dan fungsi ijtihad. Ijtihad itu berasal dari kata al-jahd atau al-jud yang berarti al-musyaqqat, yaitu kesulitan atau kesusahan, dan ataqot, yaitu yang berarti kesanggupan dan kemampuan. Pengertian ijtihad dapat dilihat menurut bahasa maupun menurut istilah. Pengertian ijtihad menurut bahasa yaitu bersungguh-sungguh dalam mencurahkan pikiran. Sedangkan pengertian ijtihad menurut istilah adalah mencurahkan seluruh tenaga dan pikiran dengan sungguh-sungguh dalam menetapkan hukum syariat. Pengertian ijtihad juga dapat dilihat dari dua segi, yaitu secara segi etimologi dan secara segi terminologi. Secara etimologi, ijtihad itu memiliki pengertian yaitu kesungguhan dalam melakukan segala perbuatan. Secara terminologi, ijtihad memiliki pengertian yaitu pengerahan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Adapun pengertian ijtihad menurut para ahli, yang pertama itu ada Imam Al-Maidi dan Abu Wafihas yang mengatakan bahwa ijtihad adalah mencurahkan semua kemampuan untuk mencari hukum syara yang bersifat dani sampai merasa dirinya tidak mampu untuk mencari tambahan kemampuannya itu. Lalu yang kedua ada Imam Al-Ghazali dan Muhammad Zuhdi Karimuddin yang mengatakan bahwa ijtihad itu sebagai usaha sungguh-sungguh dari seorang mujtahid dalam rangka mengetahui hukum-hukum syariat. Lalu yang ketiga itu ada Ibrahim Hussein dan Misno yang mengatakan bahwa ijtihad itu adalah penelitian dan pemikiran untuk mendapatkan sesuatu yang terdekat dengan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasulullah, baik melalui suatu nas maupun melalui maksud dan tujuan umum hikmah syariah yang disebut maslahat. Lalu yang keempat itu ada dari Yusuf Kortlaw yang mengatakan bahwa ijtihad itu berarti mencurahkan semua kemampuan dan segala perbuatan. Lalu yang kelima itu ada Zuhdi yang mengatakan bahwa ijtihad adalah mengerahkan segenap kemampuan berpikir untuk mencari dan menetapkan hukum-hukum syara dan dalil-dalil yang taslihi. Dari beberapa definisi yang telah saya sampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa ijtihad adalah keseriusan dan kesungguhan seseorang dalam menggali, memperdalam, dan menghasilkan hukum syariat yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Adapun seseorang yang melakukan ijtihad itu sendiri disebut mujtahid. Adapun fungsi dari ijtihad itu sendiri diantaranya fungsi al-ruju, fungsi al-ihya, dan fungsi al-inabah. Yang pertama, fungsi al-ruju itu sendiri berarti kembali menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai patokan ajaran Islam dari banyaknya pendapat atau tafsiran yang kurang terpercaya serta adanya perselisihan. Lalu yang kedua, fungsi al-ihya yang berarti menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan Islam agar mampu menjawab tantangan zaman. Yang ketiga, fungsi al-inabah itu sendiri berarti ajaran-ajaran Islam yang sudah diijtihadi oleh para ulama terdahulu akan ditambahkan dan diperbaiki apabila mungkin terdapat kesalahan. Ijtihad juga memiliki fungsi lain, yaitu sebagai penguji kebenaran hadis yang tidak sampai ke tingkat hadis mutawatir seperti hadis ahad.
Lalu sebagai upaya untuk memahami redaksi ayat atau memahami hadis yang tidak tegas pengertiannya sehingga tidak langsung dapat dipahami. Lalu untuk mengembangkan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah seperti qiyas, istihsan, dan maslahah mursalah. Lalu sebagai sarana untuk menyelesaikan persoalan-persoalan baru yang muncul dengan tetap berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, lalu sebagai suatu cara yang disyariatkan untuk menyesuaikan perubahan-perubahan sosial dengan ajaran-ajaran Islam, serta sebagai wadah pencerahan pemikiran kaum muslim dalam mencari jawaban dari masalah-masalah seperti masalah asasi, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan ajaran Islam. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oleh karena itu, jika dilihat dari segi fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam, ijtihad memiliki kedudukan dan legalitas dalam Islam. Sebagai sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Quran dan Hadis, tentunya seorang mujtahid yang akan berijtihad tidak bisa sembarangan orang, karena fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam akan mempengaruhi orang Islam di dunia. Adanya perbedaan dalam memahami dan mengartikan kata-kata dan istilah baik di dalam Quran maupun di dalam hadis. Contohnya, kata quru di dalam Quran, sebagian ulama mengartikan sebagai haid dan sebagian lain mengartikan sebagai suci. Yang kedua, ada perbedaan tanggapan, misalnya tentang pentakwilan. Yang ketiga, faktor mujtahid dan lingkungannya, misalnya perbedaan latar belakang pendidikan, watak, kehidupan, lingkungan, maupun pendidikan. Yang keempat, perbedaan dalam menilai posisi Nabi Muhammad. Para mujtahid terkadang berbeda melihat nilai yang keluar dari Nabi Muhammad. Ketika Nabi berucap, bertindak, dan menetapkan posisinya sebagai manusia biasa atau Rasulullah. Yang kelima, perbedaan pengalaman atau permasalahan yang dilalui. Yang keenam, perbedaan dalam kaidah kebahasaan. Yang ketujuh, yaitu perbedaan dalam memahami ayat-ayat zaniyat. Ayat-ayat zaniyat yaitu ayat-ayat yang memungkinkan para mujtahid untuk memahami dan mengambil kesimpulan hukum yang berbeda dari ayat tersebut. Yang kedelapan, perbedaan dalam menerapkan qaidah usuliyah. Para ulama terkadang berbeda dalam menerapkan qaidah usuliyah. Qaidah usuliyah yaitu tata aturan yang berlaku dan dianut serta dijadikan dasar para mujtahid untuk menetapkan hukum. Yang kesembilan, yaitu perselisihan tentang ilat dalam suatu hukum. Ijtihad juga dapat dilakukan dalam seluruh aspek ajaran agama Islam termasuk budaya dan profesi. Kemudian menurut sejarahnya, agama Islam juga mampu mengubah budaya Arab yang dulunya menyembah berhala menjadi menyembah Allah Subhanahu wa taala. Cuma pada masa tersebut itu agama Islam cuma berpegang pada Al-Qur'an dan Al-Hadis serta perilaku nabinya. Kemudian pemahaman Islam pada masa itu juga secara menyeluruh terangkum dalam konsep iman, Islam dan ihsan. Pada masa awal perkembangan, Islam sangat menekankan pada idealisme yang tinggi. Jadi kalau misalnya ada moral spiritual idealis yang tergeser, maka keagamaan Islamnya juga akan tergeser. Kemudian pada masa Nabi, Islam mulai melakukan pembaharuan di mana Islam ditekankan pada moral spiritual yang didasarkan pada pedoman Al-Quran, dan pada masa ini juga Islam mampu mengubah dan mewarnai budaya lokal. Agama dalam pola budaya Islam juga memerlukan nilai rasional, ekonomi, kuasa, solidaritas, dan seni. Maksudnya tuh peradaban dan kebudayaan Islam ini juga merupakan reflektif dengan kebudayaan yang sudah ada. Kemudian perkembangan kebudayaan di Islam di Pulau Jawa mengalami perbedaan penilaian praktek agama karena masyarakat di Pulau Jawa ini masih bersifat animisme. Tapi karena persebaran
persebaran Islam saat itu menggunakan metode yang dengan toleransi yang sangat baik, maka peradaban Islam di Pulau Jawa dapat terlahir. Dalam aspek profesi, berijtihad di bidang pendidikan sebagai tenaga pendidik juga diperlukan pada masa ini, karena ajaran-ajaran agama yang diajarkan di Al-Quran dan As-Sunnah itu masih berupa prinsip-prinsip pokok, sehingga tenaga pendidik diharapkan dapat menyelesaikan kasus-kasus lainnya yang lebih terperinci dan lebih detail, yang tentunya juga tidak bertentangan dengan ajaran pokok yang sudah ada di Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian ijtihad juga memiliki hubungan dengan fatwa MUI, yang mana berperan dalam memberikan penjelasan dari ulama untuk memberikan solusi terkait keagamaan dan diberlakukan secara umum. Ijtihad sangat menentukan perkembangan pendidikan Islam, karena ijtihad di bidang pendidikan ini dibutuhkan sebagai dasar tambahan selama tidak bertentangan dengan prinsip pokok yang ada di Al-Quran dan hadis atau As-Sunnah. Islam akan terus bertumbuh dan berkembang, sehingga ijtihad yang dilakukan sekarang ini tuh dituntut oleh perubahan situasi dan kondisi sosial, harus tetap dapat melengkapi dan merealisasi ajaran-ajaran Islam yang ada. Kemudian ijtihad di lingkungan keluarga diperlukan demi membentuk karakter anak yang memiliki pemahaman konsep tentang agama Islam sejak dini, karena pembelajaran tentang agama itu kan kita pelajari sejak kita masih kecil ya. Jadi diharapkan lingkungan keluarga ini dapat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan serta kemajuan seorang anak tentang memahami konsep dasar agama Islam. Kemudian ijtihad di lingkungan pekerjaan dapat menjadi pedoman dalam menentukan merumuskan suatu masalah atau menentukan sebuah solusi yang didasari pada hukum terdahulu yang kemudian diperjelas dan ditetapkan sesuai dengan kondisi yang terjadi pada saat itu. Hubungannya ijtihad dalam lingkungan pekerjaan adalah agar seseorang dapat memiliki ketetapan solusi dan dapat menjelaskan secara rinci dan detail tentang suatu pokok permasalahan yang tidak hanya berpatokan pada Al-Quran dalam melakukan prosesnya.